Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natifana Fauzan dari kelas Informatika 04. Saya akan mempresentasikan tugas kalkulus CLO 313. Oke, untuk soal yang pertama yaitu sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa heliks yang diberikan oleh RT sin T I plus cos T J plus T kuadrat min 3T plus 2K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih dari atau sama dengan 0. Untuk pertanyaan pertama, yaitu soal A, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap pertanyaan yang diberikan. Untuk soal yang pertama, yaitu apakah partikel bergerak ke bawah? Oke, ini saya sudah selesai mengerjakan, jadi metodenya saya langsung menjelaskan saja. Pergerakan vertikal ditemukan oleh komponen yaitu Z. Ini untuk rumusnya, tanda ini Z turunan pertama T dt T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 2T min 3. Partikel akan bergerak ke bawah jika Z turunan pertama Z T itu kurang dari 0. Jika turunan pertama Z T itu kurang dari 0. Nah, hasilnya seperti ini. Yaitu 2T min 3 kurang dari 0. T kurang dari 1,5. 0 kurang dari T kurang dari 1,5. Karena partikel pernah menyentuh angka 0, maka partikel pernah bergerak ke bawah pada selang 0 kurang dari T kurang dari 1,5. Oke, untuk pertanyaan yang B, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Untuk soal kedua, yaitu apakah partikel pernah berhenti bergerak? Partikel berhenti jika vektor kecepatan sama dengan 0. Yaitu rumusnya seperti ini. Vt dr per dt sama dengan cos T I min sin Tj plus 2T min 3K. Partikel berhenti jika cos T sama dengan 0, sin T sama dengan 0, 2T min 3 sama dengan 0. Tapi karena tidak ada satupun yang memenuhi dari syarat ini, maka partikel tidak pernah berhenti bergerak atau terus melaju. Untuk soal yang C, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Untuk soal untuk soal C, yaitu kapan partikel mencapai 12 meter dari tanah. Kita gunakan rumus tadi, lalu menggunakan komponen vertikal yaitu 3 kurang plus minus min 3 akar min 3 kuadrat plus 4 1 10. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk hasil finalnya yaitu 5. Karena 5 itu valid. 5 itu hasil valid karena T lebih dari sama dengan 0. Berarti partikel pernah berada di 12 meter di atas tanah pada T5 detik. Untuk soal yang D, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Baik, untuk soal D yaitu berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter. Oke, kita gunakan faktor kecepatan pada T5 ini. Ya, dengan rumus seperti ini, konversikan cos 5 kurang lebih seperti ini. Lalu besarnya yaitu V5 sama dengan akar dari ini, lalu dihitung, dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah akar 50. Hasilnya kurang lebih
7,07 meter per detik. Untuk soal yang E, pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Untuk soal yang E, yaitu tentukan vektor arah garis singgung heliks pada ketinggian 12 meter. Vektor arah singgung adalah vektor kecepatan Vt pada T sama dengan 5. Yaitu seperti ini, seperti tadi. Untuk soal yang kedua, yaitu diketahui kurva berikut. Y sama dengan 0, X3. 0 jika X kurang dari sama dengan 0, X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Ada dua soal, yaitu untuk soal A, tentukan nilai Y saat X sama dengan 0. Untuk soal yang B, tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Baik, untuk yang nomor 2, yaitu diberikan Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Untuk yang A, yaitu kita tentukan nilai Y turunan 0. Untuk turunan pertama, yaitu limit H0. Rumusnya seperti ini. Ini untuk hasilnya. Jika H lebih dari 0 dan H kurang dari 0, itu keduanya sama-sama hasilnya 0. Karena limit kiri dan kanan itu hasilnya 0, maka Y akan turunan 0 sama dengan 0. Untuk yang B, yaitu kelengkungan di titik 0,0. Rumusnya yaitu K Y percepatan X1 plus Y X2 pangkat 3/2. Untuk Y0 kita sudah punya dari ini. Dan untuk X sama X lebih dari 0, hasilnya 0. Dan X kurang dari 0, yaitu 0. Jadi, Y itu 0. Karena ini 0, maka otomatis di sini 0. Jadi, hasilnya 0 per 1 plus 0. Pangkat 3/2, yaitu sama dengan 0. Jadi, kelengkungan di titik 0,0 yaitu 0. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam saat menjelaskan, mohon dimaafkan. Selebihnya, terima kasih.